Sebelum kita memulai perbincangan pada malam hari ini, saya ingin putarkan terlebih dahulu pernyataan terakhir dari masing-masing kubu, baik itu dari Amerika Serikat maupun Iran. Berikut ini. Day by day, the Iranian regime is being crippled, and their ability to threaten the United States and our allies is being significantly weakened. Their ambitions of building a nuclear weapon have also been crushed to an even greater degree than they were in Operation Midnight Hammer in June 2025. That's why you're beginning to see the regime look for an exit ramp. They recognize they are being crushed, their ability to attack American and allied forces, as well as their ability to defend their own territory is dwindling literally hour by hour. Following President Trump's powerful threat on Saturday evening, it was made clear to the United States that Iran wanted to talk. President Trump is willing to listen, but the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. قدرت راهبردی که از آن دم می‌زدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده‌هایتان به سر رسیده. امروز در جهان دو جبهه وجود دارد. Mas Ridwan, kita sudah menyaksikan bahwa Gedung Putih mengklaim, intinya Amerika Serikat, mereka mengklaim sudah menang lah ya dari Iran, bahwa Iran mengharapkan ada negosiasi dengan Amerika Serikat, sementara dari sisi Iran justru mengatakan Amerika Serikat ini seperti dalam tanda kutip ya, berhalusinasi, bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Dari analisa Anda sebetulnya klaim siapa yang bisa kita percaya? Oh, saat ini memang seperti yang disampaikan juru bicara IRGC tadi ya, Khotamul Anbiya tadi, Letnan Kolonel Ibrahim Zulghafari. Memang Iran tampaknya yang mengendalikan negosiasi. Karena Iran sudah mengeluarkan beberapa statement, Zilvia, kalau memang Trump ini mau melakukan semacam withdrawal atau gencatan senjata, Amerika harus membayar semua kerugian yang diakibatkan perang itu, kemudian menarik seluruh pasukan Amerika dari wilayah Teluk, dari negara-negara di Timur Tengah. Kemudian yang ketiga, memastikan tidak akan lagi intervensi terhadap politik dalam negeri Iran. Tiga-tiganya ini hampir mustahil dipenuhi oleh Trump. Karena kalau itu dipenuhi oleh Trump, ini sama dengan menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika kalah perang. Jadi tampaknya hari ini stalling time, mengulur waktu, seiring dengan perjalanan dari 7.500 marinir, yang kira-kira sekitar mungkin 10 jam lagi dari kita live ini, akan sampai di sekitar perairan Iran. Dan kemudian juga ada penggerakan dari pasukan lintas udara, Brigade 82 Amerika, yang juga akan melakukan penerjunan dengan sistem langsung ke pulau-pulau sensitif Iran, seperti Pulau Harji. Jadi tampaknya Trump ini ya hanya sekedar mengulur waktu saja, sampai kemudian mereka akan masuk menggunakan ground invasion. Oke, kami juga punya informasinya soal bagaimana Amerika Serikat sudah mengirimkan ribuan pasukannya untuk masuk ke Selat Hormuz dan juga di wilayah Iran. Mas Ridwan, berarti Trump sudah bulat ini memutuskan akan melakukan invasi darat? Tampaknya semua advisernya menyarankan itu, karena satu-satunya cara untuk melakukan penaklukan utuh terhadap Iran ya tinggal ground invasion. Tetapi Iran sendiri kan sudah menyatakan kepada publik ya, melalui Menteri Luar Negerinya, Abbas Araghchi, bahwa mereka menunggu itu. Mereka menunggu ground invasion karena Iran sudah mempersiapkannya lama sekali, puluhan tahun. Pasukan infanteri Iran ini sudah berlatih tactical guerrilla selama mungkin belasan tahun dan menunggu momentum ini. Pagi ini kantor resmi berita Iran, IRNA, Iran News Agency, meluncurkan beberapa video yang menunjukkan bagaimana persiapan pasukan darat Iran menyambut pasukan Amerika. Dan tampaknya kalau ini nekat, Trump ini nekat, maka dia akan menghadapi situasi seperti dulu Amerika menginvasi Vietnam, seperti dulu Amerika di Afghanistan, dan seperti dulu Amerika di Irak. Oke, dari analisa Anda, kenapa akhirnya Trump memutuskan untuk melakukan invasi darat? Apakah cara-cara lain sudah tidak mempan lagi, atau karena sudah terlanjur makanya harus dituntaskan? Hitungan awal, Zilvia, dengan kemampuan sophisticated dari teknologi militer Amerika, 3 hari selesai mestinya. Karena mereka punya ratusan jet tempur, kemudian serangannya dipandu secara
sangat presisi oleh AI, Maven dan Anthropic, yang kemudian koordinatnya sangat presisi. Tetapi ternyata tactical operationnya 98% berhasil, tetapi strategic operationnya tidak berhasil. Ini yang disebut dengan strategic defeat. Secara taktis Amerika ini unggul, karena menghancurkan berbagai macam target militer, tetapi secara strategis sama sekali tidak berdampak. Kenapa? Karena pemerintahannya masih eksis, kemudian masyarakatnya masih mendukung pemerintah, dan militernya masih siap untuk melawan. Sehingga karena strategic defeat tadi akhirnya mau tidak mau ground invasion sebagai last option. Untuk tetap dengan misi awal mengganti rezim? Salah satunya itu, tetapi yang sebenarnya mulai backdown ya Trump ini ya. Dia menyebut juru bicara parlemen Iran, Mohammad Ghalibaf, itu sebagai the next prominent leader. Karena itu katanya perwakilan Iran yang bernegosiasi dengan Amerika ya? Bisa bernegosiasi dengan Amerika. Tetapi kalau kita monitor tweetnya Ghalibaf, ya saya nanti mantau sebelum kita live ini, justru Ghalibaf ini yang paling resisten dengan narasi negosiasi dengan Amerika. Jadi tampaknya Trump lagi-lagi ilusi atau mungkin pembisiknya yang salah. Baik, ada satu lagi yang mungkin ini juga adalah ilusi ketika Trump mengatakan ingin mengelola Selat Hormuz bersama-sama dengan Iran. Coba kita simak dulu pernyataannya berikut ini. That'll be open very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. You want the United States to be Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Baik, Pak Peter, kita langsung membahas agak jauh ya soal kemungkinan. Apakah konflik ini, ketegangan di Timur Tengah itu bisa selesai dengan cara berbagi, berkolaborasi antara Amerika Serikat dengan Iran, sama-sama mengelola Hormuz, atau itu mustahil? Ini saya bukan ahli intelijen seperti tadi ya, tapi logikanya. Logika pengelolaan ini kan, dengan melihat jalur konflik perdagangan yang di situ. sudah sedemikian panjang, dengan luka yang sudah sedemikian dalam, saya kira nggak mungkin. Ya. Ini adalah sebuah kondisi yang akan mengubah segalanya. Ya. Ini akan mengubah tatanan. Dan itu tentu tidak akan berjalan dengan sangat mudah. Pasti akan membutuhkan waktu yang panjang. Ya. Dan saya kira tadi dijelaskan kondisinya sebenarnya dalam kondisi sekarang ini, Iran walaupun secara taktis tadi memang kalah, dan kalau kita lihat dari korban, kita lihat dari kehancuran, jelas Iran yang menderita paling besar sekarang ini dibandingkan dengan Amerika dan Israel. Tetapi kalau kita lihat dalam posisi, yang menang posisi Iran, itu sangat jelas. Kalau seandainya Iran itu sudah kalah telak, nggak mungkin lagi kita bisa melihat si Trump harus mengajak-ngajak orang untuk menyelesaikan Selat Hormuz. Kalau Iran sudah sedemikian kalahnya, yang seperti disampaikan selalu berulang-ulang oleh pihak Trump, oleh Amerika, maka akan sangat mudah mereka itu take over Selat Hormuz. Tapi kenyataannya yang mengendalikan Selat Hormuz itu secara de facto itu tetap Iran. Artinya secara mungkin dampak serangan itu memang lebih besar, kehancuran ada di Iran, tetapi secara posisi tawar Iran saya kira masih menang terhadap Amerika dan Israel. Dan ini artinya ini akan membuat ini menjadi lebih panjang. Akan lebih panjang atau tidak nanti saya juga ingin dengar analisa dari Mas Fitra seperti apa, karena kita tahu bahwa Selat Hormuz sekarang seperti menjadi daya tawar tadi ya, bargaining powernya Iran, dan juga mungkin negara-negara di Teluk di kawasan itu juga mungkin harus menggunakan pengaruhnya untuk mendesak Amerika Serikat untuk disudahi saja, karena ada kepentingan-kepentingan yang terganggu di sekitar Selat Hormuz itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.